warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Addal amanata wa ballagha ar-risalata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina al-Mustafa wa rasulina al-mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami', semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Pada malam hari ini masih bisa kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah ini guna membuktikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan diri ini memang betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali kata Allah untuk menyembahku. Jadi tugas sejati dari hamba Allah ciptaannya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menyebutkan bentuk rasa syukur kepada Allah itu ada 3 bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata para ulama, bilisanin maqal, dengan bentuk kita mengucapkan dengan lidah kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bentuk rasa syukur itu kata para ulama kita yang kedua dengan bilisanin hal, dengan keadaan membuktikannya dengan amal jawarih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikannya dengan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata para ulama bentuk rasa syukur itu adalah bil qalb, dengan hati yang penuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwasannya kita diciptakan memang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi mimbar Ramadan kita, tausiah Ramadan kita pada malam hari ini, kita akan mentadabburi dan membacakan sebagian dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bercerita tentang dahsyatnya amalan kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bidayatul Al-Hidayah mengatakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam 2 buah bentuk kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Yang pertama adalah menjalankan semua perintah Allah, dan yang kedua meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita yang terkala disuruh oleh Allah melaksanakan amalan sesuatu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mampu Bapak Ibu. Ada rezeki, sanggup badan, sehat badan, ada waktu, ada kesempatan, bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selagi bisa mampu kita. Namun meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak orang terkecoh dan banyak orang tak menyadari itu kan amalan maksiat. Itu kan kecilnya, itu kan ketek, ini kan lumrah dilakukan oleh banyak orang. Apa salahnya pula kita melaksanakan amalan maksiat itu, amalan seperti itu? Banyak di antara kita kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkecoh di dalam amalan-amalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun maksiat itu kecil dan banyak orang terjerumus dan terjatuh gara-garanya.
Orang tersandung bukan gara-gara batu besar, tidak. Namun orang tersandung gara-gara batu kecil. Sebab batu kecil inilah yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Selanjutnya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan ridhonya kepada hamba pilihannya, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Allah menyimpan ridhonya pada hamba yang bertaat, yang taat kepadanya. Tatkala ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh amal dan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ridha. Dengan amalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan Allah meridainya. Makanya kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kanat imra'atan baghiyah. Ada seorang perempuan yang, mohon maaf, dia seorang pelacur, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia pulang dari pekerjaannya pada pagi hari, menjelang sesampai di rumahnya dia kehausan di tengah perjalanan. Ini dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menjumpai suatu sumur. Lalu dia ambil air sumur itu, dia minum air sumur itu. Setelah itu dia lihat seekor binatang, anjing, yang juga kehausan. Akhirnya setelah dia minum, juga dia berikan air minum itu kepada seekor binatang itu. Sampai dia di rumahnya, qadarullah ma yasha fa'al, dengan takdir Allah dia meninggal. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicatat Allah sebagai husnul khatimah. Sementara dia pelaku besar, pelaku maksiat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, berzina dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena amalan kecilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang membuat Allah redha kepadanya, yang membuat Allah menutup akhir hidupnya dengan husnul khatimah. Dan juga kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Datang seorang perempuan tua renta, pakaiannya kumuh, raut mukanya lusuh, datang ke rumah kami, kata Aisyah radhiyallahu anha, dengan 2 orang anaknya. Lalu dia menawarkan kepada kami menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menawarkan diri menjadi pembantu di rumah Rasul. Setelah diterima oleh Aisyah, karena Aisyah ini punya hati yang sangat lembut sekali, diterima oleh Aisyah dengan perempuan yang tidak dikenal sebelumnya, dengan perempuan yang lusuh kumuh, bawa 2 orang anak lagi, yang menawarkan menjadi pembantu di rumah Aisyah, di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diterima oleh Aisyah menjadi pembantu di rumah Aisyah. Lalu setelah dia masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya perempuan yang menawarkan diri kepada istrimu itu menjadi pembantu di rumahmu, wahai Muhammad, itu adalah perempuan calon penduduk neraka, wahai Muhammad. Cepat engkau usir perempuan itu dari rumahmu, karena dia merupakan calon penduduk api neraka." Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan kata Jibril alaihi salam tersebut. Akhirnya Aisyah yang punya hati yang lembut tak tega mengusir perempuan tadi. Sebelum diusir perempuan tadi, bapak ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah memberikan perempuan ini dioboknya dulu dengan 3 butir kurma. Lalu si perempuan ini memberikan kurma itu kepada anak yang pertama, dan memberikan kurma kepada anak yang kedua, dan dia sisakan kurma itu untuk dia satu. Setelah kurma itu dimakan oleh kedua anaknya, habis sudah. Lalu anaknya masih kelaparan, masih merengek-rengek minta kurma yang ada di tangan ibunya tadi. Lalu anaknya tadi minta kepada ibunya, "Wahai ibu, kasih aku lagi tambahan kurma yang dikasih oleh Aisyah itu, wahai ibu." Akhirnya apa yang terjadi? Ibu ini, pembantu di rumah Rasulullah SAW, calon penduduk neraka ini, membagi 2 kurma yang dikasihkan oleh Aisyah. Satu diberikan kepada anaknya yang pertama, dan setengahnya juga diberikan kepada anaknya yang kedua. Setelah itu
perempuan calon penduduk neraka ini keluar dari rumah Rasulullah SAW setelah disampaikan alasannya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Setelah dia keluar berjalan-jalan di kampung mencari tempat lain di mana dia bisa bekerja, akhirnya datang lagi Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya perempuan yang engkau usir barusan, yang diberi makan oleh Aisyah 3 butir korma tadi, merupakan calon penduduk surga, wahai Muhammad. Bergegaslah engkau menyebut penduduk surga itu, wahai Muhammad. Apa yang membuat sedemikian cepat kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, Jibril alaihi salam mengatakan dia penduduk neraka, dan selang beberapa jam setelah itu calon penduduk surga. Apa yang membuat demikian? Karena ni perempuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walau dengan belahan kurma. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqullaha walau bisyiqqit tamar, kata Rasulullah. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan sebelah biji kurma, sebelah kurma kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh berkah dia membagikan kurmanya kepada anaknya, anaknya merengek gara-gara minta kurma dengan semisal yang di tangan ibunya. Ibunya rela tak makan kurma yang dikasihkan oleh ibunda Aisyah. Akhirnya diberikan oleh ibunya kepada anaknya, amalan sepele namun bisa dikatakan amalan sepele mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah kepada sahabatnya? Wahai sahabatku, tadi aku melihat di dalam penglihatanku ada seorang pemuda bermain riang di dalam surga, kata Rasulullah SAW. Dia bermain riang di dalam surga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, dengan bidadari penduduk surga, kata Rasulullah SAW. Setelah Rasul SAW bercerita tentang pemuda yang bermain riang dalam surga itu, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang pemuda bermain riang di dalam surga itu, wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, itu pemuda yang sewaktu hidupnya dia membuangkan satu duri di jalanan sehingga orang selamat berjalan padanya. Gara-gara satu membuang duri di perjalanan, membuang semak duri di jalanan, menyelamatkan jalan oleh orang yang lewat, maka ini bisa membuat dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allah akan menyimpan murkanya pada hamba yang bermaksiat kepadanya. Mari kita lihat lagi suatu kisah dari Imam Ibnu Asakir, kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ibnu Asakir? Dulu di waktu aku melaksanakan umrah di tanah suci, kata Imam Ibnu Asakir, ada seorang pemuda yang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf itu, tawaf pertama, tawaf kedua, sampai tawaf ketujuh dengan berdoa satu doa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kita Bapak Ibu kalau tawaf haji dan umrah, tawaf pertama ini doanya, tawaf kedua ini doanya, tawaf ketiga ini doanya, berbeda-beda sampai tawaf ketujuh. Namun yang dilihat oleh Imam Ibnu Asakir ini seorang pemuda yang bertawaf 1 sampai 7 dengan satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah Allahumma khtim ajali wa a'mali bi husnil khatimah. Ya Allah, tutup ajalku ini dengan husnul khatimah, wahai ya Allah. Bertanya Imam Ibnu Asakir kepada pemuda ini, wahai pemuda, apa alasanmu berdoa dengan satu doa ini, wahai pemuda? Apa tidak ada doa engkau yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan tawaf pertama sampai tawaf ketujuh satu doa saja yang kau panjatkan kepada Allah? Apa alasanmu dengan satu doa ini, wahai pemuda? Lalu akhirnya pemuda ini menjawab kepada Imam Ibnu Asakir mengatakan, wahai Imam, kalaupun engkau tahu apa alasanku berdoa dengan satu doa ini, engkau tak akan mempertanyakannya kepada aku. Apa doamu? Apa alasanmu? Dijawab oleh pemuda yang bertawaf dengan satu doa ini, wahai Imam, saya punya 2 orang saudara. Saudaraku yang pertama, dia bekerja di suatu masjid, wahai Imam, 30 tahun lamanya, mengabdikan dirinya di suatu masjid. Kau menjadi marbot lah, kau menjadi petugas masjid dan sebagainya lah. Akhirnya di akhir hidupnya, tatkala dia sakaratul maut, dia minta kami berkumpul di sekeliling tubuhnya. Dia minta kepada kami Al-Quranul Karim.
kami berikan Al-Quran dengan tangan kami. Lalu dia terima Al-Quran itu dengan tangan kirinya. Setelah dia terima Al-Quran dengan tangan kirinya, dia bersaksi dan mengatakan kepada kami, dia keluar dari ajaran agama Islam, alias murtad. Dan saudaraku yang kedua, kata dia, juga hal yang sama, bekerja di suatu masjid 25 tahun lamanya, mengabdikan diri di suatu masjid 25 tahun lamanya. Cerita yang sama, di akhir hidupnya dia minta kami berkeliling, di sekeliling tubuhnya duduk berbaring. Akhirnya dia minta Al-Quran kepada kami, lalu kami serahkan dengan tangan kanan kami, dia terima dengan tangan kirinya. Cerita yang sama, dia bersaksi bahwa dia keluar dari ajaran agama Islam. Bertanya Imam Asakir kepadanya, Ibnu Asakir kepadanya, apa yang membuat saudaramu itu sedemikian rupa dia? 30-25 tahun mengabdikan dirinya di suatu masjid, namun Allah catat sebagai su'ul khatimah, wahai pemuda. Maka si pemuda yang bertawaf dengan satu doa ini menjawab kepada Imam Ibnu Asakir, wahai Imam, memang iya saudaraku ini kelihatan soleh di hadapan orang lain, iya. Dia rajin salat, rajin puasa, rajin menghidupkan masjid, mengimarahkan masjid, iya. Namun dia tak sadar dia bahwasanya ada suatu amalan maksiat dan dia meremehkan amalan maksiat itu. Apa itu? Memang ia solat di masjid. Setiap orang yang solat di masjid ada aib orang yang solat di masjid itu. Lalu dia keluar dari masjid, ia ceritakan aib orang yang solat di masjid itu kepada orang yang lainnya, kepada masjid-masjid yang lainnya. Gara-gara dia membuka aib orang yang solat di masjid ini, dibukanya aibnya dan dibicarakan di luar. Inilah menyebabkan dia su'ul khatimah dan mati dalam kafir, na'udzubillah. Gara-gara apa? Membuka aib orang lain, membicarakan aib kepada orang lain, yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Allah catat dia sebagai su'ul khatimah. Yang ketiga, kata Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allah akan menaruh rasa kasihnya pada hamba pilihannya. Di antara kita kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara para ulama kita, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak itu para sahabat, ada yang Allah gembirakan dengan jaminan surga dan ada pula yang tak Allah gembirakan sebagai sahabat-sahabat biasa saja. Dan di antara tabi'in dan di antara ulama-ulama, ada yang dikhususkan maqamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama tertentu, ulama yang zuhud, ulama yang bertakwa kepada Allah, dan ulama yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, ulama yang karismatik dan sebagainya. Di antara para ulama, di antara para sahabat itu ada hamba-hamba Allah kasihnya, hamba-hamba Allah yang Allah kasihi. Sebutlah kaum muslimin rahmati oleh Allah, di antara para ulama yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ulama yang disebut dengan Imam Abu Syuja'. Imam Abu Syuja' ini kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ahli fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i. Di waktu dia kecil sudah mulai berkecimpung belajar fikih dengan gurunya, sehingga di umurnya 18 tahun sudah mulai mengajarkan fikih kepada teman-teman yang di bawahnya. Jaraknya 4 tahun, di antara dia dengan murid-muridnya 3 atau 4 tahunan saja. Namun setelah Imam Abu Syuja' tua, sehingga dicatat dalam sejarah umur dari Abu Syuja' ini kaum muslimin berumur 170-an tahun. Terkalian dia berumur 170-an tahun, dilihat oleh muridnya, wahai Imam, aku yang muridmu, yang jaraknya 4 tahun lebih muda dari engkau wahai guru, aku tak bisa lagi ngapa-ngapain. Ke masjid tidak, solat ke masjid tidak, puasa tidak, solat tidak, apa pun aku enggak bisa lagi. Sementara engkau wahai guru sudah 170 tahun umur engkau, 4 tahun lebih muda daripada aku jumpai dan aku lihat dari wajah engkau wahai Abu Syuja', tidak ada tanda-tanda ketuaan dari wajah engkau wahai Abu Syuja'. Ditanya Abu Syuja' oleh muridnya, apa alasan engkau dan apa rahasia engkau wahai Abu Syuja'? Maka Abu Syuja' mengatakan, rahasia aku kelihatan muda seperti hari ini dan tidak ada tampang menua dalam tubuhku. Abu Syuja' menjawab, aku selalu meninggalkan amalan maksiat walaupun kecil adanya dan menjadikan Al-Quran sebagai darah daging hidupku.
Ini membuat Allah Subhanahu wa taala kasih kepadanya dan memuliakan Abu Syuja sebagaimana dia memuliakan Al-Qur'an Al-Karim, sebagaimana dia memuliakan amalan maksiat. Dia tinggalkan amalan maksiat itu walaupun kecil adanya, karena orang banyak tersandung oleh batu kecil dan bukan orang tersandung gara-gara batu besar. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau sepelekan amalan kebaikan itu walaupun kecil adanya, walau bisyiqqit tamar. Walaupun amalan kebaikan itu berbagi kurma dengan saudaramu yang lain. Sebab kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi amalan kecil kita seperti pemuda yang dikisahkan Rasulullah SAW bermain diang di surga itu gara-gara membuang satu onak duri di jalanan sehingga orang selamat berjalan padanya, dikategorikan oleh Allah sebagai penduduk surga. Untuk itu kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tambah pilih dalam beramal ini. Itu kan amalan kecil. Itu kan amalan kecil. Apa yang diperbuat? Sudah banyak orang berbuat. Itu kan amalan maksiat. Amalan maksiat itu amalan kecil. Sementara amalan kecil itu amalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang terjerumus gara-gara amalan maksiat yang biasa dilakukan namun dia tak sadar itu mendapatkan murka daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kajian pendek ini. Moga-moga bermanfaat dan bisa kita amalkan sehari-hari, dan juga bisa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud takwa itu walaupun kecil adanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Imam Ibnu Mubarak mengatakan, bisa jadi amalan besar di sisi Allah, amalan besar di sisimu, kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi amalan kecil di sisimu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Mubarak mengatakan itu oleh sebab niatmu, apakah karena Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala. Tak kala amalan kecil yang kita niatkan lillahi taala, maka dia akan dicatat besar di sisi Allah. Namun amalan besar tak diniatkan karena Allah akan kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.